Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan tahapan aksi nyata untuk modul 2.3 supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan saya, Bu Sela Mardiana, sebagai guru mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Assalamualaikum Bu Sela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti kita adakan observasi proses pembelajaran atau supervisi kelas. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Maksudnya agar Bu Sela lebih percaya diri, lebih siap saat nanti melakukan proses pembelajaran. Gitu ya Bu? Baik Bu Sela, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Oke Bu, yang pertama ini apa nanti nih tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Tujuan pembelajaran, kalau sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, Bu, di sini saya merangkum ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari proto dan deuteronomi. Lalu yang kedua, menjelaskan proses kedatangannya dari bangsa proto dan deuteronomi tersebut ke Nusantara. Lalu yang terakhir yaitu mengumpulkan dan menyajikan informasi terkait proto dan deuteronomi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oke, baik. Jadi itu ya Bu ya, tujuan pembelajaran Ibu nantinya ada menjelaskan pengertian di proto dan itu Melayu, menjelaskan proses kedatangan mereka, kemudian mengumpulkan dan menyajikan informasi. Oke. Kemudian Bu untuk ininya area. Nah, apa area yang ingin Ibu kembangkan dari materi pembelajaran Ibu nanti? Area yang dikembangkan di sini saya ada 2 area, Bu. Yang pertama area pengetahuan, lalu ada area keterampilan. Di sini area pengetahuan ini tentang pemahaman siswa. Ya, saya ingin fokus tentang pemahaman siswa tentang konsep protonya, konsep deutero Melayunya, proses kedatangannya seperti apa. Kalau untuk keterampilannya di sini saya fokus terhadap bagaimana siswa mampu menyajikan informasi terkait tentang proto dan deutero Melayu tersebut sesuai dengan sekreatif mungkin, ya, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Oke, berarti nanti areanya 2, pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Pengetahuannya sejauh mana sih mereka bisa mengetahui konsep yang sudah Ibu berikan tadi, kemudian keterampilan mereka ya, bagaimana menyajikan lah sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke Bu, nah untuk strategi pembelajaran, strategi yang bagaimana nanti akan Ibu gunakan? Untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk modelnya rencananya saya menggunakan discovery learning dengan metode active learning. Oke. Jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Kemudian pakai model discovery learning dan metodenya active learning. Oke Bu. Nah kemudian dengan medianya, apa nih media yang akan Ibu pakai nanti? Untuk media kita sesuaikan sama strategi tadi, Bu, karena kita pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan berbagai media. Nah, pertama saya menggunakan media video untuk siswa-siswa yang audiovisual. Iya. Lalu saya menggunakan sticky notes untuk siswa-siswa yang gaya belajarnya menggunakan kinestetik. Kayaknya seru nanti pembelajaran Bu Sela ya, karena menggunakan banyak media. Kita berdiferensiasi tadi ya Bu Sela ya, pasti ada yang audio, visual dan juga kinestetik. Oke Bu, nah apa yang kira-kira kapan nih kegiatan akan kita lakukan Bu? Kegiatannya kalau sesuai jadwal saya hari Kamis, Bu, di jam ke-7 dan 8. Kamis jam 7 dan 8. Iya, di kelas 7A ya. Jadi nanti sesuai dengan kesepakatan kita
Berarti saya nanti akan ikut sama Bu Sela di jam Bu Sela hari Kamis jam 7 dan ke 8. Saya akan ikut dengan Bu Sela di kegiatan kelas. Kemudian nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Setelah observasi dan kelas kita akan melaksanakan percakapan lagi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya nantinya. Oke, baik. Jadi apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, yang saya dapatkan sepertinya saya mendapatkan gambaran sebagai seperti apa ya strategi yang cocok. Ya, lalu saya sesuaikan dengan metode seperti apa, medianya apa. Apakah kalau pembelajaran berdiferensiasi itu otomatis medianya tidak hanya satu, ya kan? Media apa yang cocok dengan konsep dan materi saya, seperti itu. Oke. Jadi sudah dapat gambaran lah ya Bu, bagaimana besok strategi pembelajaran yang akan Ibu pakai, kemudian medianya apa saja. Semoga lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu. Amin. Oke. Sekian ya Bu, jadi sesuai kesepakatan kita berjumpa lagi nanti di hari Kamis. Ya, baik. Makasih ya Bu Sela. Ya, Bu. Ya, Prof. Waalaikumsalam, Ibu Guru. Waalaikumsalam, silakan duduk. Silakan berdoa kepada kepercayaan masing-masing di dalam hati dan keyakinan kelas. Doa dimulai. Doa mulai. Silakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nak? Baik. Oke. Siapa yang tidak datang ketua? Marcel Lilian Bun. Marcel dan Lian. Apa kabarnya? Lilian Bun. Ya, apa kabarnya Marcel? Marcel nggak tahu Bun. Kalau Lian? Pagi. Pikiran? Pagi. Sudah berapa hari kiran sakit nak? Wah. Kita doakan semoga cepat sembuh. Oke. Hari ini belajar apa aja tadi? Iya, tired nggak? Oke, sekarang kita latih dulu ya. Iya, mindfulness kita, psikis kita biar tidak terlalu takut. Nah, caranya, oke, caranya dengarkan suaranya. Mulai, kita tarik nafasnya dalam-dalam, tahan, hembuskan. Tarik nafasnya dalam-dalam, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Gimana? Udah mendingan? Gak begitu tired kan? Oke. Kita adalah bangsa Melayu. Nah, pernah nggak kepikiran sama anak-anak muda? Kok kita bisa tiba-tiba jadi orang Melayu? Dari mana ya nenek moyang kita? Ya kan? Iya. Nah, di sini Bunda ada video tentang asal usul kedatangan nenek moyang bangsa Melayu. Penasaran nggak? Oke, dengarkan baik-baik ya.
Penduduk yang datang pun mulai beragam dan menetap. Ada 3 ras pendatang kala itu yang saat ini menjadi identitas wajah orang-orang Indonesia, antara lain Proto Melayu, Deutero Melayu, dan Melanesian. Pertama, Proto Melayu datang dari bagian Cina Selatan. Ketika menjadi keluar Indonesia, ras ini mendesak keberadaan guru asli, dan karena waktu itu kehidupan mereka dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga meninggalkan negara mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu kemudian berubah. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, dan Gayo. Kedua, ras Deutero Melayu yang datang dari Indochina bagian utara. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu, dan peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, kedua ras ini sulit untuk dibedakan. Pada umumnya, ras Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan ras di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar Pulau Papua, adalah ras Deutero Melayu. Ras yang terakhir ini cukup berbeda dengan 2 ras sebelumnya. Ras Melanesian di Kepulauan Indonesia datang pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Bangsa Melanesian melakukan perpindahan ke timur hingga Papua, selanjutnya ke benua Australia. Yang kita tahu, saat itu benua Australia terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesian saat itu mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban. Dah, dapat nggak poinnya? Udah dapat belum? Dapat. Masih ada yang belum ya? Ya. Kita pelajari satu-satu ya. Satu lagi. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, Proto Melayu. Diperkirakan migrasi Proto Melayu hingga Pulau Nusantara sekitar pada 2500 sebelum Masehi. Sebutan Proto Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang pertama ke Nusantara. Diperkirakan orang-orang Proto Melayu ini dari Cina bagian selatan. Ciri-ciri Proto Melayu yaitu rambut yang lurus,
pulau yang mana terletak di sebelah timur Papua dan benua Australia. Oke. Nah, jadi udah ada yang paham belum? Ada yang dapat poin-poinnya? Enggak. Ya, sebelum itu ingat nggak cara belajar sama Bunda? Bebas? Oke, bisa. Nah, sekarang kita bahas tentang asal usul. Nenek moyangnya siapa? Bangsa Melayu. Nah, kalau kita belajar tentang asal usul berarti tentang apa? Tentang apa asal usul? Tentang apa? Kedatangan. Tentang apa lagi? Sejarah. Berarti sejarah kedatangan apa? Nenek moyang kita. Nah, ternyata nenek moyang kita ada dua. Dua apa tiga tadi? Yang Melayunya ada apa aja? Sama satu lagi? Satu lagi? Melanosoid. Nah, ini dia. Jadi, ada dua gelombang pertama yang datang. Gelombang apa sayang? Gelombang. Nah, ada dua gelombang. Jadi gelombang yang pertama dan gelombang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua? Oke, paham? Sampai sini? Ini gelombang satu, ini gelombang kedua. Berarti gelombang satu adalah gelombang yang pertama kali datang. Apa namanya? Proto Melayu. Atau disebut Melayu tua. Kalau ini tua lawannya muda. Berarti Melayu muda. Nah, paham? Nah, kalau ini pertama datang, ini berarti ini yang keberapa datang? Nah, karena itulah dia disebut dengan Melayu muda. Paham? Karena datang belakangan. Nah, terus sampai sini tahun berapa sih sebenarnya mereka datang? 2005 sebelum Masehi. Ibaratnya gini, ini timeline waktu. Ini 1 Masehi. Kalau sebelumnya berarti sebelum Masehi. Kalau sekarang Masehi. Paham? Tahun berapa sekarang? 2023. Nah, ini dia. Kalau mereka datang di tahun berapa? 2000. Ini dia. Ini foto Melayu atau Melayu tua. Nah, karena dia udah tua, udah yang pertama kali datang. Paham? Nah, terus di tahun 1500 di tahun 1500 siapa yang datang? Pintar. 1500 Masehi. Cok. Yang terakhir yang datang adalah di pas itu pertama kali datang di Melayu tua ke Nusantara. Awalnya mereka ini dari mana? Cina Selatan. Datang nih dari orang Cina Selatan, datang ke Indonesia. Bikinlah dia budaya baru, bikinlah dia bangsa baru, namanya bangsa Melayu. Nah, Melayu yang seperti apa sekarang? Ini dia. Jadi suku Melayu Nias. Mirip orang Cina nggak? Mirip. Cirinya apa? Mana sih? Paham? Paham. Terus apa lagi? Batak. Nah, dari orang Cina bagian selatan. Ada lagi suku yang dari Aceh. Awalnya G, siapa yang bisa? Dayo. Bukan G, Dayo. Pintar. Dayo.
Suku apa? Melayu apa? Awalnya S. Nama sukunya Sakai. Suku apa? Sakai. Di daerah Minas. Tahu Minas? Tahu. Di Siak sana. Masih termasuk Siak ya. Paham? Lanjut. Kalau di Riau ada lagi. Namanya awalnya T. Alam apa? Pintar. Alam iya. Jadi sebenarnya asal usul orang suku Melayu di Riau dari mana sayang? Dari Cina. Paham? Nenek moyang kita dari mana? Dia yang pertama kali datang. Siapa? Julukannya? Oke, jawab cepat ya. Jawab cepat. Yang bisa jawab saya masukkan nilai di sini. Are you ready? Ready. Oke. Suku Melayu, bangsa Melayu yang pertama kali datang ke Indonesia. Siapa yang menjawab? Sekelas? Oke, sekelas bebas PR. Lagi. Suku Melayu, bangsa Melayu ada dua suku, ada dua gelombang yang datang ke Indonesia. Gelombang pertama adalah gelombang kedua. Oke, lagi. Proto Melayu datang pada tahun. Oke, mantap. Lagi. Terus si suku Melayu tersebut, si Proto Melayu punya julukan. Apa julukannya? Mantap. Lagi, sebutkan dua suku yang termasuk dalam Proto Melayu. Kalau suku bangsa yang ada di Riau yang termasuk Proto Melayu. Paham? Ini dia yang di Riau. Paham nak? Oke, lanjut. Yang kedua, Proto Melayu. Nah, ini lawannya dari si Proto. Kalau Proto itu dari bagian selatan, Deutero dari bagian apa? Indochina bagian nih, tahun berapa? 1900. Nah, terus kalau yang tadi sipit-sipit, putih-putih, kuning kecoklatan, yang satu lagi? Sawo matang. Ya. Nah, sawo matang datang nih mereka, datang ke Indonesia berbaur sama si Proto Melayu. Nah, datang nih udah berbaur, bikin kebudayaan baru. Di daerah Jawa jadi suku apa? Suku Jawa. Nih, suku Jawa. Di daerah Sumbar jadi suku apa? Minang. Kalau di daerah Jawa Barat suku apa? Awalnya S. Pintar. Lanjut. Kalau di daerah mana lagi ya? Palembang jadi suku apa? Palembang. Ayo, apa? Palembang. Gak tahu. Oke, itu jadi PR. Oh iya, gak ada PR bunda. Bisa kita bahas, oke? Karena itu masuk ke materi selanjutnya. Oke, lanjut. Kita bahas tentang melanosoid. Kalau yang tadi ini sipit-sipit, putih, agak kekuningan. Yang ini sawo matang. Yang ini gak ke kita. Nah, ciri-cirinya. Tangan. Rambutnya keriting. Mbak, di daerah mana?
yang penduduknya, nenek moyangnya merupakan orang-orang dari Cina bagian utara. Kalau selatan? Isi nggak? Ya kan? Nih, Proto berarti lawannya? Tua lawannya? 2.500 lawannya? Lagi. Yang dari selatan lawannya? Ya enggak? Yang satu kulitnya putih kekuningan, mata sipit, satu lagi? Satu lagi? Keriting. Paham? Itu ciri-cirinya penduduknya. Kalau yang suku Jawa termasuk bangsa yang mana? Suku Jawa. Jawa. Ini dia. Ya kan? Kalau Papua? Orang-orang di Nusa Tenggara? Melano? Kalau orang-orang yang di Sumatera, contohnya suku Nias dan suku Batak. Kalau yang di Jawa? Orang Sunda berarti orang mana? Melayu apa? Tak paham? Kita enggak jawab. Nah, sekarang di sini. Eyes on me, please. Oke. Ini Bunda ada Mas. Kita akan main cepat-cepatan. Ini A, ini regu B. Regu A versus regu B. Di batasnya, ya tiga. Di batasnya. Regu A versus regu B. Oke. Caranya adalah, ya kan? Tulis jawabannya secepat mungkin. Di sini. Jawabannya secepat mungkin. Ini pakai ini aja. Kalau bisa pakai ini. Jadi dua orang. Pakai ini aja. Oke, dua orang. Bisa? Dua orang maju ke depan. Yang menang adalah orang pertama yang dapat poin 10. Dapat 10 poin berarti menang. Yang kalah kita hukum apa? Oke,
Julukan Dewa Melayu adalah Julukannya apa? Agak Melayu. Terima kasih sudah ngasih sayang. Kalau mau pulang ingat minggu depan tolong buat sebuah keterampilan, entah itu video, entah buat puisi atau pantun, boleh sesuai kreativitas kalian, sekreatif mungkin. Ya, nah, silakan. Minggu depan saya, silakan ya, minggu depan kita tampilkan
percakapan pasca observasi, di mana saya akan dibersamai oleh Ibu Sela Mardiana selaku guru yang telah saya observasi, dan Pak Muhammad Ferry Sapriza selaku pengajar praktik saya. Baik, gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, pada kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Sela Mardiana berkaitan dengan observasi yang telah kita lakukan kemarin, ya Bu. Adapun tujuan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Sela lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertamanya nih Bu Sela, bagaimana perasaan Bu Sela terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu? Untuk perasaan, awalnya ada perasaan nervous ya, ada perasaan sedikit tegang karena saat itu kan menggunakan strategi pembelajaran baru ya Bu. Lalu juga ada teknik baru seperti mindfulness yang jujur saya masih kurang familiar di awalnya. Jadi seperti ada perasaan nervous nih gitu. Cuman melambat laun akhirnya saya mulai terbiasa, mulai beradaptasi, mulai nyaman dengan pembelajaran itu, dan malah ternyata itu bagus, reaksi dan respon siswa terhadap mindfulness itu malah bagus ternyata. Ya Bu, memang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional kemarin ya Bu. Kemudian memang alhamdulillah berjalan baik. Saya juga seru rasanya mengikuti kelas Bu Sela. Bisa kita ulangi kembali apa kemarinnya tujuan area pengembangan yang dilakukan di kelas dan langkah-langkah dalam pembelajaran? Iya, untuk tujuan pembelajaran di situ saya ada 3 tujuan ya, berdasarkan rancangan pembelajaran saya. Yang pertama itu siswa mampu memahami tentang konsep proto dan neutro Melayu. Lalu siswa memahami proses kedatangan proto dan neutro Melayu tersebut. Lalu yang ketiga yaitu siswa mampu mengumpulkan informasi dan menyajikan informasi sesuai bakat dan minat mereka. Ini Bu, penugasannya kemarin diserahkan lagi sesuai minat dan bakat. Untuk langkah-langkahnya Bu? Oke, untuk langkah-langkahnya, jadi di situ saya pertama saya rancang dulu pembelajarannya, menggunakan strategi apa, kalau menggunakan strategi ini cocok tidak dengan metodenya, apakah cocok dengan model pembelajarannya, lalu media apa yang sesuai. Nah, karena berdiferensiasi otomatis tidak hanya satu media. Di situ saya merancang medianya, ada di situ saya 2, khusus untuk yang visual auditory, di situ saya menggunakan video. Lalu yang untuk kinestetik saya menggunakan sticky notes. Ya, saya lihat kemarin menggunakan 2 media, video untuk audio visual, kemudian ada sticky note ya, di mana anak berlari-larian, bergeraklah aktif dalam kelas. Nah, baik, dari area menjadi tujuan pengembangan Ibu tadi, bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah tercapai atau bagaimana? Saya alhamdulillah sudah tercapai. Itu untuk area pemahaman ya Bu, untuk pengetahuannya, dimana siswa mampu memahami konsepnya ya. Namun disayangkan masih ada beberapa hambatan, masih ada kekurangan dari kegiatan kemarin gitu. Saya harap ke depannya masih ada kesempatan untuk bisa diperbaiki ya. Oke, tadi Ibu mengatakan masih ada kekurangan atau hambatan. Menurut Ibu apa itu menjadi kekurangan dan hambatan Ibu dalam proses pembelajaran? Untuk kekurangan dan hambatannya di sini karena saya metodenya active learning, pembelajaran aktif, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu, di dalam pembelajaran. Ya, kurang aktif di dalam pembelajaran. Lalu saya rasa memang perlu lagi untuk pertama memberikan arahan, memberikan apa ya, seperti ujangan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka itu harus percaya diri untuk aktif di dalam pembelajaran. Karena jika mereka tidak percaya diri untuk menjawab, bagaimana mereka bisa aktif dalam pembelajaran dan memahami konsepnya. Oke, Ibu sudah tahu di mana ada kekurangan dan hambatan. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya? Untuk rencana saya, pertama ada yang perlu saya perbaiki, yang kedua ada yang perlu saya
mempertahankan. Untuk yang diperbaiki di sini bagian sosial emosionalnya, Bu, yang kurang percaya diri tadi, ya. Lalu untuk sosial emosional juga ada perasaan menghakimi antar siswa, Bu, dimana siswa ini merasa salah, enggak itu doh, yang kayak gitu ya, Bu. Jadi perlu ada bimbingan, ya. Jadi kita perlu bilang, ya untuk belajar itu memang biasa salah, ya. Bahkan salah itu diperlukan dalam proses pembelajaran. Jadi kita kasih lagi nasihat ke anak sehingga mulai terbentuk sikap percaya diri, sehingga aktif dalam pembelajaran. Untuk yang dipertahankan di sini teknik mindfulness-nya, Bu. Iya. Karena di awal anak-anak kan di jam terakhir ya, Bu, saya masuk udah capek anak ya, dari jam terakhir sudah capek. Nah, dengan teknik mindfulness ini ternyata malah responnya bagus, anak-anak lebih tenang, lebih rileks. Dengan mereka tenang, rileks, mampu memasukkan materi baru, jadi lebih mudah memasukkan materi baru mereka. Lalu yang perlu dipertahankan lagi yang strateginya, ternyata beriferensiasi bagus juga responnya. Jadi di situ terfasilitasi, di mana gaya belajar anaknya terfasilitasi sehingga menangkap materi lebih mudah. Sudah banyak mendapatkan refleksi untuk diri sendiri. Kita tahu di mana yang harus diperbaiki. Kata Ibu tadi mungkin di sosial emosionalnya, kemudian tidak mengerti, ya kan? Kemudian untuk perkaranya, mindfulness, kemudian strategi diferensiasi sangat bagus direspon oleh anak, memfasilitasi gaya belajar anak. Baik, Bu Sela, saya sudah dapatkan poin pentingnya dari proses observasi kemarin. Terima kasih atas partisipasi Ibu. Semoga ini sama-sama menjadi pembelajaran bagi kita. Saya belajar juga banyak dari Ibu Sela karena ada beberapa yang tidak saya terapkan. Saya coba terapkan, ternyata kayak sticky note itu seru. Saya cobakan kemarin di mata pelajaran saya, anak juga aktif dan seru belajar. Ya Bu Sela, jadi saya belajar juga dari Bu Sela dari proses observasi saya. Semoga kita ke depan sama-sama bisa menjadi guru yang didambakan oleh Allah. Terima kasih ya Bu Sela. Kemudian pada Pak Dewi selaku pengajar praktik, saya minta tanggapan dan refleksinya untuk Baik Bu Nova, terima kasih banyak. Saya mengapresiasi nih kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Nova dan juga rekan sejawatnya yang sudah diobservasi kemarin Ibu Sela. Tadi hari ini adalah kegiatan pasca observasi menggunakan teknik coaching. Ibu Nova mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkannya tentang prinsip coaching, yaitu ada 3: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tadi saya lihat Ibu Nova sudah melaksanakan itu. Kemitraan dilihat dari posisi duduknya aja, ini sudah mitra ya, itu udah memang setara ya, karena coach dan coachee itu dia bermitra, bukan atasan dan bawahan, bukan menggurui. Kemudian proses kreatif, Bu Nova juga beberapa kali saya lihat menanggapi, menggunakan eye contact, kemudian body language, dan juga mencatat dan mengulang kembali apa yang disampaikan oleh coaching-nya tadi. Dan kemudian Bu Nova juga memberikan apresiasi juga terhadap pembelajaran yang sudah diobservasi sebelumnya. Kemudian Ibu Sela juga tidak sungkan untuk berbicara banyak. Memang kalau coaching itu kan memang si coaching-nya yang lebih banyak berbicara, dan solusinya itu datang dari coaching-nya, itu sudah terlihat tadi. Kemudian memaksimalkan potensi, saya lihat juga ada tindak lanjutnya dari percakapan tersebut, ada menghasilkan tindak lanjut. Kemudian saya lihat juga sudah maksimal proses coachingnya, dan mudah-mudahan bisa dipertahankan. Itu saja informasi dari saya, mudah bermanfaat. Terima kasih Pak atas refleksi untuk diri saya. Demikian percakapan pasca observasi.
saya bersama coach saya Bu Sela Mardiana dan pengajar praktik saya Pak Muhammad Seri Safriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.